Selamat datang di Bumi Gerbang Salam. Nah, Ngabuburit bersama tokoh kali ini menghadirkan sosok pemimpin muda yang visioner, inovatif, dan berprestasi. Salah satunya nggak sampai 100 hari kerjanya, dia sudah mencapai prestasi, yaitu salah satunya membuat mall pelayanan publik tercepat di Indonesia. Saya kali ini akan ngobrol bersama dengan Bupati Pamekasan, Mas Badrut Tamam. Untuk itu, ikuti saya. Assalamualaikum Mas Bupati, apa kabar? Aduh, senang sekali, terima kasih banyak loh sudah mengizinkan kami datang di sini di Pendopo, Kabupaten Pamekasan. Saya boleh duduk ya? Boleh, terima kasih banyak. Aduh, saya perhatikan tadi dari jauh, KAI serius banget tuh baca buku. Ini bacaannya sehari-hari atau gimana nih? Saya suka membaca buku dan bebas memilih buku apa aja yang saya baca. Tapi yang paling sering buku tema tentang apa nih? Kalau sekarang tentang peraturan perundang-undangan. Ini ya, dan, sesuai dengan ya, apa namanya juga, kinerjanya. Kalau Ramadan ini ditambah tentang menata hati, sufisme dan sesuatu yang bisa memperbaiki diri. Di samping juga mengaji. Oke. Yeah. Nah, kalau buku ini biasanya seberapa sering bacanya, atau ya di waktu luang saja ketika sedang tidak ada pekerjaan yang memang menumpuk, atau ya memang dalam satu minggu nih harus berapa buku yang harus dibaca gitu? Membaca buku itu refreshing. Kalau dulu baca bukunya yang berat-berat. Kalau sekarang yang ada kayak novel, terus kemudian dulu almarhum Agus Sunyito itu punya buku tentang Islam Indonesia misalnya. Nah, di situ dinamika sufismenya biasanya Ramadan membaca buku itu. Tapi kabarnya saya sempat dikasih tahu gitu kalau Mas Badrut Tamam ini juga suka nulis juga ya? Ya. Dulu waktu kuliah senang nulis karena saya membiasakan diri membuat tulisan. Jadi cara menulisnya itu dari pagi sampai malam itu diingat-ingat. Saya buat papan begitu kecil waktu di kos-kosan dulu. Mulai sebelum tidur buat kata hari ini. Kira-kira kata apa yang mewakili kondisi saya di hari itu. Dan kegiatan dari pagi sampai tidur itu saya tulis. Pagi bangun jam berapa, berkegiatan apa saja, bertemu dengan siapa saja, dan saya tulis sebelum saya tidur. Baru kemudian disimpulkan kira-kira dalam perjalanan begini ini kata yang tepat apa. Saya menulis itu, dan itu dilakukan setiap hari. Sampai sekarang? Sekarang ya. Tapi kalau sekarang untuk mengingat kegiatan dari pagi sampai malam itu butuh waktu kan 30 menit untuk menulis itu. Kalau sekarang wasiat untuk anak-anakku. Wah, ini menarik tentang apa itu? Setiap hari saya menulis itu. Ya tentang kehidupan. Misalnya orang itu kadang-kadang merasa begini, bahwa jabatan ini kan tujuan hidup. Bagi saya jabatan ini alat perjuangan. Karena alat perjuangan sama dengan kita berkendara. Memilih berkendara naik sepeda motor ya kena angin, memilih pakai mobil ya tidak kena hujan. Tapi ada pilihan-pilihan yang lain kan. Misalnya mobil jenis ini bagaimana, mobil jenis ini bagaimana. Artinya alat transportasi mobil itu, kendaraan itu adalah transportasi. Tujuannya adalah kalau tujuannya ke rumah saudara, sampai di rumah saudara. Nah, beberapa orang menganggap bahwa jabatan ini tujuan, sehingga tidak sampai di tujuan. Tujuannya adalah membela rakyat, membawa kabupaten semakin baik. Jadi mindset itu sudah memang harus ditanamkan seperti itu, begitu ya? Ya, nah cara begitu itu dapat ilmunya dari mana? Dapat ilmunya dari kitab atau buku sufisme itu. Wah, ini kayaknya saya harus beli dan baca deh. Ternyata memang mendalam sekali mengartikan sebuah hal, termasuk jabatan, tidak hanya sekedar apa yang kita dapat begitu ya, tapi itu sebuah hal yang penuh dengan filosofi di dalamnya. Nah, kalau sudah suka baca, suka nulis juga, kalau nulis udah berapa banyak buku yang dihasilkan nih, Mas? Kalau buku baru 1 ya, karena
ini mau diterbitkan. Wasiat untuk anak-anakku ini mau saya terbitkan. Di samping juga beberapa buku catatan kecil tentang, misalnya catatan kecil tentang Mas Tamam misalnya. Ini sedang saya rancang juga. Okay. Artinya buku itu di samping ungkapan tentang sesuatu, tapi juga mudah-mudahan menginspirasi. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ditulisnya mungkin selama bulan suci Ramadan ya. Sudah 2 tahun ini. Kalau wasiat anak-anakku mulai 2010. Oh, cukup lama begitu. Iya. Nah, saya lagi di Pendopo Kabupaten Pamekasan. Saya penasaran ruang kerjanya seorang bupati seperti apa sih? Boleh nggak? Boleh. Serius? Boleh, Aduh, boleh. ini kesempatan sekali. Terima kasih banyak. Boleh. Langsung menuju ke sana? Boleh. Boleh diarahkan ke arah mana nih? Di sana. Oh, baik, silakan. Kita lewat sini ya, Mas. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Dana, apa kabar? Waduh, terima kasih banyak loh, kita hari ini bisa ngabuburit sama-sama dengan keluarga tokoh kita satu ini dari Pamekasan Madura. Ini lagi nemenin Mbak Dana nih, nemenin baca. Iya. Ini sama yang lain juga, halo semuanya. Halo. Aduh, seru banget. Ini Selamat. kegiatan sehari-hari ya seperti disering baca, terus kemudian nulis dan sebagainya gitu ya Pak? Nah, setiap hari habis berapa buku yang dibaca? Berapa buku? Berapa? Ada sekitar? Bisa 2 atau 3. Oh, 2 atau 3 loh, hebat loh. Saya aja belum tentu gitu ya. Jadi saya membiasakan anak-anak saya itu kalau mau beli mainan, sebelum beli mainan harus beli buku dulu. Oh, Dan saya membiasakan diri menulis dan anak-anak juga membaca. Sehingga atmosfer di dalam rumah tangga kita ini, atmosfernya ya membaca. ya. Nah, Dan- kalau misalnya anak-anak sekarang kan banyak main gadget, main game, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang nggak produktif lainnya. Iya. Ini memang dari sejak dini memang sudah ditanamkan untuk Dari gemar membaca kecil, gitu ya? dari kecil saya kalau bawa oleh-oleh itu mesti bawa oleh-olehnya buku, bawa oleh-olehnya pulpen, bawanya yang berkenaan semuanya dengan buku. Iya. Di samping juga ada permainan-permainan yang lain. Tetapi keseluruhannya itu orientasinya adalah anak-anak suka membaca dan menulis. Oh iya, ngomong-ngomong masalah menulis katanya sudah menghasilkan 3 buku, betul? Ya, Aduh. Anda punya berapa buku? Berapa buku? 3 buku. 3 buku itu ceritanya tentang apa? Boleh Mbak Naila mungkin yang menjelaskan. Ceritanya tentang misalnya dia diajak jalan atau dengan teman sekolah atau dengan ya adik-adiknya bahkan tukaran rebutan apa gitu dia ceritain juga di buku. Ditulis. Kegiatan sehari-hari, pengalaman sehari-hari ditulis gitu ya. Disuruh sama Babah sama Umi atau keinginan sendiri? Oh, keinginan sendiri. Oke, ini membuat saya jadi tersentuh untuk jadi suka membaca dan menulis juga. Anak-anak aja suka melakukannya dan banyak hal yang bisa didapatkan dari situ. Ini yang nomor 4 ya. Nomor 4. Ya, cita-citanya pengen jadi apa? Jadi pejuang. Duh, Jadi mantap kan, pejuang. pengen jadi pejuang. Luar biasa. Nah, saya tanya dulu ke Mbak Naila nih, istrinya Mas Badrul Tamam. Kalau selama bulan puasa ini, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang memang selalu jadi tradisi keluarga? Tradisi keluarga ya kita bersama berbuka dengan saudara, dengan tetangga di rumah, dengan tokoh masyarakat juga. Ya gantian lah, ada tokoh masyarakat, kemudian dengan masyarakat sekitar, dengan mahasiswa, dengan pelajar juga. Tiap hari masih masak nggak sih? Seorang Oh, ibu masih. bupati masih. Masakan yang paling disukai apa sama Mas Badrul Tamam? Seafood. Oh, seafood. Iya. Oke. Ikan Terus laut. yang lain lagi apa kira-kira? Simpelnya sederhana aja menunya Gampang ya? enggak. Beruntunglah begitu ya. Tapi gimana kalau misalnya sekarang kan kegiatannya dari dulu sampai sekarang itu nggak berhenti-berhenti, sangat sibuk begitu ya untuk melakukan kegiatan ke masyarakat. Nah, sebagai seorang istri, bentuk dukungan seperti apa sih yang diberikan Mbak Naila kepada Mas Badrul Tamam? Insya Allah semua dukungan yang penting untuk kebaikan Pamekasan pada khususnya, mengabdi, melayani dengan maksimal dan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, luar biasa. Aduh, terima kasih banyak Mas Ya. Badrul Tamam. Saya sudah diizinkan ngabuburit plus
Ini dikasih apa namanya menu berbuka puasa yang istimewa sekali. Kalau boleh tahu menu yang biasanya wajib ada setiap berbuka puasa apa nih? Kurma. Kurma yang ada di tangan dia. Baru kemudian yang kedua sayur, salad. Sayur. Oh, salad. Iya, Saya iya, biasa iya. buka salad. Setelah ini salad. Baru kemudian berikutnya ya setelah agak ini turun baru makanan khas sini. Saya kalau tidak memilih sate, ya soto, ya masakan istri. Ada masakan istri yang paling enak menurut Mas Badrul Tamam apa? Istilahnya orang sambal korek. Waduh, mantap itu. Sambal korek itu cabai dengan garam aja. Baru kemudian ditambah ikan apa saja, itu sudah pasti enak. Oke, mari masih lama. Lupakan makanan dulu ya. Iya. Aduh, kalau lihat Pamekasan dulu dan sekarang itu sepanjang perjalanan gitu, wah ini banyak hal yang berbeda gitu ya. Kalau sekarang ada banyak sekali inovasi-inovasi. Kalau nggak salah 100 hari pertama, bahkan sebelum 100 hari pertama, itu sudah masuk Muri 2 kali kalau nggak salah. Betul. Ya, branding batik Pamekasan. Mobil batik. Mobil batik di kendaraan dinas. Jadi kemana-mana saya lihat ada mobil berbatik. Oh itu Pamekasan gitu ya. Yang kedua apa itu? Yang masuk Muri itu Pak? Yang itu Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik. Bupati tercepat di dalam masa kerjanya membuat mall pelayanan publik. Itu belum 100 hari saya kerja sudah buat mall pelayanan publik. Belum 100 hari? Belum. Wow. Belum. Ini luar biasa. Ini semua mungkin terkaget-kaget gitu ya dengan inovasi seperti itu. Ya, saya berpikir begini. Tidak mungkin siapapun orangnya, government dimanapun, organisasi apapun, jika menggunakan cara biasa, tidak mungkin mendapatkan hasil luar biasa. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, perlu cara kerja yang juga luar biasa. Nah, cara kerja luar biasa itu apa? Yang pertama ya kecepatan. Yang di kecepatan itu juga ada ketelitian, ada baru kemudian yang kedua inovasi. Kreasi inovasi menjadi kewajiban setiap pemimpin. Kreasi saja tidak cukup, inovasi saja tidak cukup, tapi butuh cepat. Nah, untuk bisa cepat itu memastikan bahwa the dream team, aparatur sipil, kepala dinas, itu harus juga berpikir melesat, cepat, inovatif, dan akuntabel. Sekarang merasa sudah punya the dream team nggak? Lumayan lah ya. Lumayan gitu ya. Karena merubah habit lama itu tidak mudah ya. Oh iya. Tidak mudah. Jadi cara lama digeser ke cara baru itu juga butuh waktu, butuh chemistry, butuh edukasi, butuh transformasi, butuh atmosfer kerja. Banyak kebutuhan untuk menciptakan itu. 2 tahun 6 bulan menjadi bupati ini ya harus sudah mampu menciptakan atmosfer. Iya. Ini Mas Bupati kan kalau nggak salah punya 5 program unggulan ya. Reformasi birokrasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, satu lagi adalah infrastruktur. Ya, ini yang paling diunggulkan jadi prioritas utama yang mana? Atau 5-5-nya jalan ya, gitu? Semuanya nomor 1, tidak ada yang nomor 2. Jadi misalnya di reformasi birokrasi, kalau reformasi birokrasinya belum jalan, habit lama masih ada, belum habit inovasi, belum cara inovasi, belum cara kerja cepat, itu belum muncul, belum menjadi tradisi kerja yang bagus, ya tidak mungkin bisa akan mengganggu beberapa pekerjaan utama yang lain. Baru kemudian yang kedua pendidikan. Pendidikan ini kita buat beasiswa. Beasiswa untuk? Beasiswa untuk orang tidak mampu dan fasilitasi untuk lulus di kedokteran, untuk lulus di sekolah kedinasan, lulus di beberapa institusi lembaga pendidikan yang maju. Dan itu kita fasilitasi untuk kedokteran kita biayai. Untuk warga Pamekasan yang tidak mampu dan cerdas. Potensi dan cerdas tadi gitu ya. Jadi pikiran saya burung emprit jadi burung Garuda. Orang biasa-biasa tapi menjadi luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bermimpi besar begitu sepanjang mau berusaha. Dan Pemkab memfasilitasi lewat Mas Bupati gitu ya. Baru kemudian yang ini orang tamat SD yang mau menghafalkan Al-Quran, yang mau mendalami ilmu agama,
yang mau berprestasi, kita kerjasamakan dengan beberapa lembaga mitra. Ada pesantren, kita kirim ke pesantren. Dan ini biaya hidupnya kita tanggung untuk orang tidak mampu. Sepanjang masa pendidikan tersebut ya? Selama ya. Nah, itu kan masa pendidikan. Nah, setelah pendidikan kan biasanya what next gitu kan? Kalau nggak salah punya program wirausahawan. Ya, wirausaha baru. Wirausahawan baru ya? Ya. Itu berapa banyak yang sudah dicetak sampai saat ini? Kalau tahun ini sudah hampir 3.000 ya. Orang kita latih, ini yang luar biasa ya. Orang kita latih, setelah dilatih orang misalnya, Pak saya mau melatih buat songkok. Oke, Pak saya mau melatih buat sepatu. Oke, kita latih. Ada yang langsung kita magangkan. Baru setelah itu kita bantu alat. Kalau songkok, apa saja kebutuhan alat produksinya. Kalau sepatu, apa saja alat produksinya. Kita bantu ini. Baru kemudian yang ketiga, kita beri pinjaman modal dengan bunga 0%. 0%? Ya. Yang keempat, kita siapkan pasarnya. Tahun ini pemerintah akan buat Wamira. Wamira itu warung, milik rakyat. Wamira Mat di 20 titik di kabupaten ini. Dari mana barang-barang yang mau dijual? Dari IKM, UMKM yang sudah kita latih. Kenapa tidak dari awal? Ya karena dari awal belum muncul. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada kampung songkok, ada kampung sarung tenun Pamekasan, ada kampung sandal. Strategi yang saya pakai dengan model strategi desa tematik. Jadi desa itu harus menemukan potensi ekonomi yang mau dikembangkan. Anak-anak muda itu partisipatif ya. Anak-anak muda ini maunya kemana nih? Oh saya mau melatih songkok kok. Ya datang ke kadesnya. Baru kemudian kades koordinasi dengan camat. Kita data di desa itu apa saja yang mau dilatih. Potensi ekonomi apa yang mau dikembangin. Ada yang nggak mau produksi. Saya ini mau wisata saja deh desanya. Ada wisata garam. Ada desa wisata juga kan di ya, sini? Di ada sini berapa banyak? Ada ya, banyak. Ada 28. 28 Ya, desa wisata ya? Desa wisata, tempat-tempat wisata. Dan tempat-tempat wisata itu mesti ada di desa-desa. Nah, tetapi desa yang sudah menentukan pilihan desa wisata itu ada 9. Ada 9? Ya, termasuk pendopo ini mau kita gunakan juga menjadi pendopo edukasi nanti. Wah, Pak Besar ini luar biasa loh. Ya. Jadi pendopo ini nanti didatangi oleh orang. Orang datang ke sini, anak-anak muda datang ke sini, boleh nongkrong di sini, tapi belum selesai nih. Nanti setelah diselesaikan, di hari tertentu, misalnya hari Sabtu, hari Minggu, orang boleh datang ke sini. Dan itu bebas ya, masyarakat umum ya? Ya, siswa. Siswa ya? Dan ada guide-nya nanti. Biar ada yang menjelaskan, ini tempat ini begini, ini ruang kerja bupati, dan seterusnya. Jadi pendopo tidak lagi menjadi tempat yang eksklusif hanya untuk orang tertentu, tapi memang untuk masyarakat, terutama kaum muda gitu ya? Dan ini bisa jadi satu-satunya di Indonesia. Wah, masuk Wira lagi nanti ya. Kita tunggu yang jelas ya gitu ya. Wah, tapi kalau melihat sekarang dan tantangan di masa depan, ini kira-kira apa? Seorang pemimpin kan sudah harus bisa menentukan kira-kira kendala atau tantangan yang akan saya hadapi ke depan nanti seperti apa gitu. Utamanya sekarang kan kita lagi pandemi nih, ke depan akan seperti apa? Ya, sungguh pandemi ini terasa sangat berat sekali bagi kita di daerah. Orang COVID-19 ini berpikirnya kan macam-macam ya. Ada yang berpikirnya halusinasi. Madhabnya yang halusinasi ini berpikirnya wah ini ada korelasinya dengan ideologi tertentu. Baru yang kedua madhab ekonomi. Wah ini kalau dibuat begini terus ini nggak makan. Baru kemudian yang ketiga dari madhab kesehatan ini yang benar lah. Baru yang keempat madhab konspirasi. Yang konspirasi ini wah macam-macam lah tafsirnya ya. Dari beberapa dinamika ini ya akhirnya melahirkan partisipasi yang rendah. Prokes yang tidak taat dan ketat. Dan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kita di daerah ini ya edukasi ya. Gitu. Mengedukasi sekuat tenaga. Dan sekali-kali kita beri punishment.
Jadi kondisi seperti sekarang justru kita harus melihat peluang di balik tantangan yang ada begitu ya, dan berharap sangat dengan program-program pemerintah Kabupaten Pamekasan ini bisa membantu mereka jadi booster tersendiri, penyemangat tersendiri untuk marganya. Aduh, ini tampaknya beberapa detik lagi sudah menjelang adzan maghrib, kita tampaknya bersiap-siap berbuka puasa. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk ngabuburit bersama tokoh, yaitu Bupati Pamekasan. Dan sampai jumpa dalam Ngabuburit Bersama Tokoh.